Hingga pada suatu hari Allah menyelamatkan Bani Israel dan membinasakan Fir'aun, Haman beserta para tentaranya. Allah menenggelamkan mereka di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihi salam. Kalau rumah kok dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang ngaji. Peganglah ucapanku ini. Saya pernah dinasehati bapak demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Semoga Allah memberikan rezeki yang lancar, barokah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan bercerita tentang Fir'aun, Haman, dan Qarun. Siapakah itu Fir'aun, Haman, dan Qarun? Al-Quran sebagai pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan. Selain sebagai pedoman, Al-Quran juga berisikan berbagai kisah orang-orang terdahulu, seperti kisah perjuangan Nabi dan Rasul saat berdakwah. Salah satu kisah Nabi dan Rasul yang terdapat di dalam Al-Quran adalah kisah Nabi Musa alaihi salam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berdakwah kepada kaum Bani Israel. Nabi Musa juga menghadapi tokoh-tokoh yang berpengaruh pada masa itu seperti Fir'aun, Haman, dan Qarun. Hal ini sebagaimana tertera pada Al-Quran surat Ghafir yang berbunyi sebagai berikut. Dan sesungguhnya telah kami utus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata kepada Fir'aun, Haman, dan Qarun. Maka mereka berkata, ia adalah seorang ahli sihir yang pendusta. Quran surat Ghafir ayat 23 sampai 24. Lantas siapa sebenarnya Fir'aun itu? Dan siapa juga Haman dan Qarun? Sahabatku yang baik hati, Fir'aun merupakan sebuah gelar raja dan pemimpin militer yang ada di Mesir saat itu. Ada yang mengatakan bahwa Fir'aun yang mengasuh Nabi Musa alaihi salam hingga berusia 40 tahun adalah Tutmosis III, dan Fir'aun yang tenggelam di Laut Merah yaitu Ramses II. Namun pendapat yang lebih masyhur menyatakan bahwa Fir'aun yang mengasuh hingga tenggelam di Laut Merah yaitu Ramses II. Di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara ayat 18 menjelaskan tentang Fir'aun dan Nabi Musa,
yang berbunyi, "Bukankah kami telah mengasuhmu di antara keluarga kami, waktu kamu masih anak-anak, dan kamu tinggal bersama kami beberapa tahun dari umurmu." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 18. Nah sahabatku, dari situlah ditafsirkan bahwa Fir'aun yang bersama Musa adalah sosok yang sama. Dalam Al-Quran sendiri nama Fir'aun disebut sebanyak 74 kali, lebih banyak dari penyebutan nama Nabi Ibrahim sebanyak 64 kali. Sementara itu ada Haman yang merupakan penasehat dan sekaligus pelaksana proyek pembangunan menara untuk Fir'aun pada zaman Nabi Musa alaihi salam. Dalam Al-Quran, Haman muncul setelah kembalinya Nabi Musa alaihi salam dari Madian, dan dia mati bersama Fir'aun dalam peristiwa Eksodus, yaitu tenggelam di Laut Merah. Haman memberikan nasihat kepada Fir'aun dan mendorongnya untuk menolak ajaran Nabi Musa alaihi salam. Al-Quran menyebut nama Haman sebanyak 6 kali. Berikut ini salah satu ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan nama Haman. Dan Fir'aun berkata, "Wahai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui ada Tuhan bagimu selain aku. Maka bangunkanlah tanah liat untukku, wahai Haman, untuk membuat batu bata. Kemudian buatlah bangunan yang tinggi untukku, agar aku dapat naik melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin bahwa dia termasuk pendusta." Quran Surat Al-Qasas ayat 38. Qarun merupakan sepupu Nabi Musa alaihi salam, yang merupakan anak dari Yasar atau adik kandung Imron. Baik Nabi Musa alaihi salam atau Qarun masih keturunan dari Yakub. Ia adalah pengusaha sukses yang memiliki harta yang melimpah. Hal ini sebagaimana dalam Al-Quran Surat Al-Qasas yang berbunyi, "Sesungguhnya Qarun termasuk kaum Musa, tetapi dia berlaku zalim terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat, dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, 'Janganlah engkau terlalu bangga. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang membanggakan diri.'" Quran Surat Al-Qasas 76. Sayangnya, Qarun mendekatkan diri kepada Fir'aun agar bisnisnya tetap berjalan. Ia juga berada di belakang Fir'aun untuk melawan Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun merupakan seorang raja yang kafir dan zalim. Dalam kerajaan Fir'aun, Haman menempati beberapa
beberapa jabatan penting seperti penasehat sekaligus pelaksana proyek pembangunan menara. Haman diperintahkan oleh Fir'aun untuk membuat menara atau bangunan yang tinggi supaya bisa melihat Allah yang disebutnya sebagai Tuhan Musa. Tanpa keraguan, Haman pun langsung mematuhinya. Dalam pembangunan menara tersebut melibatkan 50.000 lebih pekerja. Beberapa ahli tafsir menjelaskan, setelah selesai dibangun, Fir'aun menembakkan panah dari puncak menara demi mengalahkan Tuhannya Musa. Selanjutnya ia mengatakan kepada Musa kalau Tuhannya Musa sudah mati terkena panahnya Fir'aun. Bahkan Fir'aun menunjukkan anak panah yang telah berlumuran darah. Konon, Fir'aun sengaja mencelupkan anak panah itu ke dalam darah. Tidak hanya membantu membangun menara, Haman pun terus menasehati Fir'aun agar menolak misi keagamaan Nabi Musa alaihi salam. Ia bahkan meyakinkan Fir'aun kalau rajanya tersebut merupakan satu-satunya Tuhan di dunia. Sahabatku yang baik hati, mendapat dukungan dan pengakuan Haman tersebut, Fir'aun semakin membabi buta. Dia lalu mengumumkan kepada setiap orang yang tidak menyembahnya akan mendapat hukuman mati. Demi menjaga eksistensi Fir'aun sebagai Tuhan, Haman kembali mengusulkan ke Fir'aun agar menodainya dan membunuh pria yang mengikuti ajaran Musa. Secara otomatis kaum Bani Israel pun merasa terteror. Semakin hari, Bani Israel tidak kuat menahan siksaan Fir'aun. Mereka kemudian menemui Nabi Musa dan berkata, "Kami memang sudah menderita sebelum Anda datang, tapi kami tetap menderita setelah Anda datang." Nabi Musa menjawab, "Mudah-mudahan Allah membinasakan musuh-musuh dan menjadikan kamu khalifah di muka bumi. Maka Allah akan melihat perbuatan." Hingga pada suatu hari Allah menyelamatkan Bani Israel dan membinasakan Fir'aun, Haman beserta para tentaranya. Allah menenggelamkan mereka di Laut Merah saat mengejar Nabi Musa alaihi salam. Sahabatku yang baik hati, sampai di sini mudah-mudahan apa yang kita utarakan hari ini bermanfaat bagi kita semua dan semoga menjadi contoh, menjadi inspirasi kepada kita semua agar tidak menjadi orang yang sombong. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau rumah kok dibuat ngaji, insya Allah keturunan itu senang ngaji. Peganglah ucapanku ini. Saya pernah dinasehati Bapak demikian.